أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini pertemuan perdana kita yang sejatinya kita bertemu di Ahad atau Sabtu pekan ketiga. Namun qadarullah ada beberapa sebab mengapa ana di pekan pertama untuk sementara, ya karena al-ustaz yang sejatinya di pekan ini berhalangan. Itu pertama ya Pak Deden ya. Sebab kedua mungkin karena majlis taklim ini pengen cepet-cepet kangen sama ana. Sahih. Padahal kita belum pernah bertemu ya. Tapi alhamdulillah ya, mungkin jadi dilekaskan. Alhamdulillah, ini kenikmatan dari Allah. Mungkin untuk kajian khusus kajian anak, kita bahas dua kitab atau dua bidang atau dua materi. Bidang pertama berkaitan dengan bidang hadis dan akhlak, dan kemudian sesi kedua bidang fikih, tapi pembahasan yang teramat langka insyaallah, yaitu fikih mengkhususkan kuliner. Kalau fikih taharah, fikih salat itu insyaallah di majelis lain bisa antum dapatkan. Tapi fikih kuliner itu insyaallah ada di sini insyaallah. Tinggal kulinernya belum ya. Iya. Tinggal kulinernya. Ya. Insyaallah bermanfaat, karena bagaimanapun ilmu syar'i itu bermanfaat. Walaupun tentang masalah halal haram, bukan walaupun, tapi memang selalu bermanfaat, karena halal dan haram itu juga merupakan wasilah menuju surga atau neraka. Jadi ini penting. Jadi ini juga semua berkaitan future kita, yaitu masa depan kita insyaallah. Nah, dua sesi ini karena qadarullah saya agak terlambat, bukan agak, sangat terlambat, dan juga tadi ada sedikit kesalahan teknis, maka diundur sekitar 24 atau 20 menit. Jadi dan dijadwalkan sampai jam 11, tapi ala kulli hal dua sesi ini kita manfaatkan 45 menit dan 45 menit. Nah, satu sesi 45 menit kisaran. Nanti materi kajian di sesi pertama juga ada sesi tanya jawab. Selesai tanya jawab, kemudian baru sesi kedua fikih kuliner. Nanti di akhir sesinya juga ada tanya jawab. Jadi tanya jawabnya tidak ditumpuk di akhir, tidak, tapi tergantung di sesinya begitu. Ya. Baik, kita mulai dari kitab Al-Adab Al-Mufrad di bab ke-110, karena ini juga ada kajian lain di tempat lain Al-Adab Al-Mufrad, dan saya sudah bilang ke Pak Deden bahwa saya kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad ini hadis-hadis pilihannya, tidak runut dari awal ya, tapi hadis-hadis pilihan dan bab-bab pilihan. Tema kita kali ini tentang tema terima kasih ya. Tema bersyukur kepada manusia atau terima kasih. Bab yang 110 judulnya Man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu. Ya, siapa yang diberi atau siapa yang diperlakukan baik, maka hendaklah dia memenuhi balasannya. Ya, siapa yang diperlakukan baik padanya, maka hendaklah dia memberikan mukafaah. Ya, apa itu mukafaah? Yaitu feedback yang baik, feedback yang serupa dengan pemberian orang. Ini namanya mukafaah. Ya,
Kita mungkin pernah dengar ya kalau di kajian-kajian atau di kepegawaian namanya mukafaah. Mukafaah itu dari kata kafa'a yukafi'uhu. Kafa'a yukafi'u artinya memberikan feedback yang sepadan. Memberikan feedback yang sepadan. Kalau kita dikasih sayur lodeh, maka kita memberikan mukafaah kepadanya. Mungkin sayur apa? Yang sepadan dengan sayur lodeh, sayur asem atau sayur katuk, ya, gitu, ya. Kalau misalnya kita dikasih Avanza, ya, kita kasih nggak, balik nggak kemudian? Apa cuman jazakallah khair aja? Nah itu dia. Iya. Nah, jadi fal yukafi'u, berikanlah feedback yang sepadan. Kita mulai hadis 215, kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Umarah bin Uzayyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzih. Fa illam yajid ma yajzihi falyuthni alayhi fa innahu idza athna faqad syakarah wa in katamahu faqad kafarah wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbai zur." Ya, jadi ada beberapa kalimat. Pertama, man suni'a ilaihi ma'ruf. Barang siapa yang diberikan atau diperlakukan perkara baik padanya, ya, siapa yang diberikan perkara baik kepadanya atau diperlakukan atau diberikan perkara baik kepadanya, fal yajzih, maka hendaklah dia memberikan jaza. Jaza itu yaitu tadi mukafaah, feedback, ganjaran, balasan yang sepadan. Kayak tadi kita ngasih sayur asem, maka feedbacknya apa? Sayur lodeh atau katuk, ya, begitu. Kita ngasih tempe kering, sono ngasih apa kemudian? Tahu kering, ya. Iya. Urusan makanan ibu-ibu langsung murojaah, ya. Jadi fal yajzih, berikan jaza, feedback yang sepadan. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Bahkan ini perintah dari Nabi, ya. Begitu, ya. Tapi kalau misalnya nih kita mau ngasih feedback yang sepadan, cuman kita nggak punya feedback yang sepadan, apa solusi dari Nabi apa? Fa illam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang bisa menjadi ganjaran untuk orang baik tersebut, falyuthni alaihi, maka lakukanlah tsana. Dalam hadis lain zikr, yaitu sebutlah dia, sebutlah kebaikan tersebut. Artinya jangan diam aja, ya. Falyuthni alaihi ini bisa maknanya sebutlah kalimat baik buat dia, baik doa atau sebut kebaikan dia, atau pujilah dia. Jadi ada tiga kemungkinan, ya. Memberikan feedback. Misalnya kita nggak punya nih, ke orang ngasih kita apa sayur asam, kita nggak punya timbalan sepadan, sayur apapun nggak punya kita, ya. Maka kita bilang kepada pemberi, boleh kita sebut kebaikannya. Masya Allah, sayur asem, ya. Hari-hari saya lagi manis dikasih asem, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sayur asem ini kesukaan saya nih. Orang yang memberi itu senang dengan adanya respon positif kayak gitu, ya. Atau itu menyebut kebaikannya, atau puji dia. Masya Allah sayur asem, pasti enak ini. Nah, orang yang memberi juga apa? Senang. Atau doakan dia, ya. Masya Allah jazakallah khairah, ini yang terbaik. Menjamak semuanya bagus. Masya Allah jazakumullah khairah, ini sayur asem anas doyan, anas suka banget, pasti enak nih. Anak tahu antum atau anti bagus nih kalau misalnya bikin sayur asem.
bentar. Ya, kemudian masuk ke kamar atau ke rumah, cari apa yang bisa menyepadankan untuk dia. Apa misalnya? Keluar rumah kemudian bawa apa? Bawa anak kucing. Nih, anak kucing ngerepotin di sini buat kamu aja. Ini namanya nyusahin. Ini ya. Maka mukafah itu ya perlunya yang sepadan. Ya sayur asem ya makan apa kayak gitu. Jangan kasih yang justru menyusahkan dia. Atau yang menyenangkan apapun itu. Wah, Masya Allah sayur asem ya, dikasih kemudian voucher Indomaret 200.000. Wah, senang itu ya. Sepadan gak itu? Lebih ya itu bagus ya, bagus itu. Itu yang masalah apa? Masalah bersyukur. Fal yuthni alai, puji dia boleh puji. Fa innahu idza athna faqad syakarah. Kalau dia telah melakukan pujian atau doa terhadapnya, maka dia telah bersyukur kepadanya. Ya. Dalam hadis lain, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur pada manusia. Jadi di antara syarat bersyukur pada Allah dalam masa pemberian dari orang, di antara syarat bersyukur pada Allah adalah bersyukur pada manusia. Kalau tidak bersyukur pada manusia, tidak menyebut kebaikannya, tidak mendoakannya, udah cuek aja gitu, maka tidak disebut bersyukur kepada Allah. Bohong kalau bilang, kok kamu nggak muji dia, kok kamu nggak mengajarkan jazakallah, nggak terima kasih gitu, nggak ada? Nggak, saya bersyukur pada Allah saja. Nggak, dia nggak disebut bersyukur pada Allah. Ya, jadi syarat bersyukur pada Allah Ta'ala dalam urusan seperti ini, bersyukur pula pada pemberi dari kalangan manusia. Wa in katamahu faqad kafarah. Kalau misalnya dia sembunyikan rasa syukur itu, atau pujian itu atau doa itu dia sembunyikan, diam aja dia, maka dia telah kufur nikmat, jadi dosa. Jadi kalau dikasih diam aja, maksudnya ya diam aja mulutnya tapi tangannya ngambil, nah ini kufur nikmat. Ya dia nerima kenikmatan tersebut tapi dia tidak bersyukur kepada pemberinya dan kepada Allah. Iya, jangan diam aja, ya ngambil atau diundang, ya ayo diundang. Makan-makan, dia ikut makan, ya. Pulang tanpa pamit, iya. Datang diundang, pulang nggak pamit, ya. Alhamdulillah masih bagus, datang diundang. Lah ini, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya kan? Jelangkung. Nah, jadi kalau misalnya dari undangan tertentu, kalau memang bisa langsung ke orang yang terima kasih, bagus. Ya itu sunnah Nabi SAW. Masya Allah, jazakallah khairah ya. Ana belum bisa ngasih apa-apa nih. Alhamdulillah ana udah nyicipin semua makanan, bahkan udah sediain plastik dari tadi. Dan alhamdulillah makasih banyak atas semuanya. Oh iya sama-sama. Ya. Itu udah cukup. Jazakallah khairah. Ya, jangan nyelonong baik ya. Pergi gitu aja hilang ya, kayak makhluk gaib. Jadi itu. Jadi jangan kita menyembunyikan, minimal jangan menyembunyikan lisan atau ucapan syukur kepada orang yang memberi. Ya gitu. Ya. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbay zur. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberi, maka dia seperti mengenakan dua pakaian kepalsuan. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak dikasih padanya, tidak diberi, berhias dengan apa yang tidak diberi padanya, maka seolah dia memakai dua pakaian palsu. Ini nanti akan saya jelaskan sebabnya apa. Ya. Jadi apa tadi? Barang siapa yang berhias dengan perhiasan yang tidak diberikan padanya, maka dia seperti mengenakan dua pakaian palsu. Dua pakaian palsu. Ya. Apa maknanya di sini? Ada hadisnya, kita pelajari, tapi bukan di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Mari kita pelajari. Hadis riwayat Muslim
dan juga riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud dan lainnya. Hadis riwayat Asma binti Abi Bakar. Ya. Ceritanya gini, ja'atim ra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, seorang istri ya, seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu berkata kepada Nabi, innali darratan fa hal alayya junahun an atashabba'a min mali zawji bima lam yu'tini. Saya punya darrah. Apa arti darrah? Perempuan ini berkata, saya punya darrah. Siapa yang bisa menjawab apa arti darrah? Yang bisa menjawab boleh pakai hand sanitizer ini. Ayo, apa arti darrah? Tebak aja, Pak. Saya yakin salah. Ayo. Ayo kan? Daripada habisin waktu 45 menit ya. Ayo nak, ayo Dek. Tadi gini ngapain? Loh, tak kira kayak gini nunjuk ya. Saya udah bahagia aja ini ada anak-anak mau jawab. Darrah itu artinya biasa yang lebah menghasilkan apa, jemaah? Jadi kata perempuan ini, saya punya madu. Ayo, madu apa? Madu Yaman apa madu Sumatera? Ayo. Madu yang dimaksud madu apa, Pak? Madu yang membahagikan bapak-bapak dan bikin ibu-ibu berang. Apa itu? Ya, madu majas ya. Madu tidak hakiki. Saya punya madu wahai Rasulullah. Apakah boleh saya ini atashabba'a min mali zawji mimma lam yu'tini, yaitu berhias dengan atau berhias dari harta suami saya yang tidak suami saya berikan kepada saya. Yaitu maksudnya begini. Jadi dia ini punya madu, entah adik madunya atau kakak madunya. Nah, dia ini pengen membuat madunya cemburu. Ya, dengan cara apa? Dia berhias dengan perhiasan yang tidak dikasih oleh suaminya. Kan kita boleh layak menafkahi istri, ini uang khusus kosmetik, ya kan ya. Ini uang khusus kosmetik, kamu cuman beli udah buat rambut dan lipstick, selesai. Ya. Celak jangan beli, cukup enggak dikasih sama suaminya, oke? Tapi kemudian madu ini menambah, ngambil dari uang belanja dan semisalnya. Bukan cuman lipstick, bukan cuman buat rambut, tapi buat celak, bedak, apa nih namanya? Pacar, kutek, dan apa tuh yang dilukis apa? Anai dan semisalnya. Enai. Terserah Bapak sebut aja terserah. Iya. Enggak usah mempersulit, terserah. Yang penting paham. Nah, ini kemudian mungkin di pertemuan keluarga itu nanti madunya akan melihat, loh, itu kok dia apa namanya? Berhiasnya kok lebih dahsyat daripada saya. Saya nggak pernah dikasih sama suami buat bedak, buat celak, buat pacar, buat ya, yang tadi Bapak sebut, ya kan kata ummahat tersebut. Akhirnya dia cemburu sama suaminya, cemburu ini, ya. Maka boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, al-mutasyabbi' bima lam yu'ti ilma yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang mengenyangkan diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka itu seperti apa? Memakai dua pakaian kepalsuan, double kepalsuannya. Ya, bohong kepada siapapun. Pakainya bohong dan juga orang-orang dibohongi. Maka haram hukumnya yang seperti ini. Itu sebab dari hadis, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Sa'id Ar-Raslan, dalam hadis ini ada tahdzir, ada peringatan buat perempuan yang memiliki madu, adik atau kakak madu, kemudian dia berhias dan bertazayyun, mempercantik diri dengan perkakas-perkakas yang tidak diberikan oleh suaminya, ya, supaya dianggap dia lebih disayang dibandingkan adik madunya. Paham nggak maksudnya Pak di sini? Bapak-bapak paham banget hal kayak gini Pak. Walaupun
mengamalkannya itu hampir mustahil, tapi paham Mbak ya? Itu namanya ilmu tanpa amal ya, itu namanya ilmu tanpa amal. Iya. Jadi supaya apa? Supaya kerasa saya lebih disayang loh daripada kamu. Supaya adik madunya atau kakak madunya itu cemburu, kemudian sedih gitu. Dan ini hal seperti ini wajar untuk perempuan memang seperti ini, cemburu karena sayangnya pada suami dan karena keperempuanannya. Tapi juga bisa dikiaskan dengan hal-hal lain di luar konteks kemaduan. Iya. Misalnya seseorang dia bukan ustadz, bukan alim, bukan siapa-siapa. Tapi dia mengenakan pakaian yang dikenal oleh daerah tersebut sebagai pakaian keilmuan, pakaian ustadz. Bisa dipahami nggak Pak? Saya kasih contoh lebih detail lagi. Misalnya di suatu daerah di Jawa Timur, desa atau suatu kecamatan lah, yang mana kalau pakai pakaian sarung dengan merek tersebut, maka itu adalah pakaiannya kiai. Masuk nih, pakaiannya kiai, sarung dengan merek tersebut, dan peci dengan bentuk tersebut hanya sorban atau peci kiai di daerah itu. Maka dia tuh pengen menampakkan diri, saya tuh kayak kiai loh, atau derajat saya beda loh. Maka dia pun memakai sarung yang khas kiai tersebut atau para kiai, dan juga pakai sorban seperti para kiai. Maka ini apa? Ini adalah orang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Maka dia tidak layak untuk memakai seperti itu. Ya, bisa pahami Pak di sini Pak? Iya. Wallahu a'lam. Itu diantara contohnya. Baik, kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah 'anil A'mash 'an Mujahid 'an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW bersabda, man ista'adza billahi fa'idzuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuh. Kata Nabi SAW, kalimat pertama, man ista'adza billah fa'idzuhu, yaitu barang siapa orang yang meminta perlindungan dengan bertawassul kepada Allah, maka lindungilah dia. Ya, saya ulangi, siapapun yang meminta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Ya, paham nggak Pak maksudnya? Ada paham nggak Pak? Adik, nggak paham. Jangan tunjuk tangan lagi ya. Nah, contohnya begini Pak, meminta perlindungan dengan nama Allah. Dia meminta perlindungan dengan nama Allah kepada Anda, maka lindungi dia. Ya, contoh kita malam-malam ya, lagi enak-enak bermalam di rumah kita ya, hujan, kemudian tiba-tiba dia ngetok pintu dengan tergesa-gesa. Tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Wah, ada orang bahasa kuyup. Ada apa Pak? Saya bahasa kuyup dan tadi dikejar-kejar oleh binatang. Demi Allah tolong lindungi saya. Ya Allah tolong lindungi saya. Dia menyebut nama Allah dalam meminta perlindungan. Maka kalau kayak gini wajib atas kita untuk melindungi dia. Paham di sini Pak? Kalau artinya gini, ketika kita menemukan seseorang mencari perlindungan dan menyebut nama Allah dengan pencarian itu, maka lindungi dia. Ya, saya memohon kepada Mas, tolong ya demi Allah, saya minta perlindungan ini, lindungin dia. Begitu Pak? Kecuali kalau misalnya Anda tahu dia berdusta atau dia cuma mencari-cari dan dia niat jahat mungkin, atau dia berbohong, maka tidak wajib kita lindungi. Apalagi kalau dia buronan. Ya. Demi Allah tolong lindungi saya, demi Allah saya buronan loh. Ya, antum laporin. Ya. Jadi kalau orang biasa seperti tadi memang butuh perlindungan dan dia menyebut-nyebut nama Allah dengan itu, maka lindungi dia. Itu yang pertama. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang untuk melihat dia meminta dan menyebut nama Allah dalam permintaan itu, maka berikan kepadanya. Kecuali
kalau misalnya kita tahu dia itu bohong atau ada niat jahat dengan itu. Ya, kita tahu ya, bukan sebatas persangkaan, kita tahu atau kebiasaannya kayak gitu. Ya. Dia minta-minta pakai nama Allah. Apa contohnya jemaah? Dan di situ bisa jadi ada sindikat atau memang mau menipu atau mau bohong dan antum tahu, maka nggak boleh antum kasih karena dia berbohong atas nama Allah. Apa contohnya? Misalnya di bis, ya. Dan ini sindikatnya memang ada jemaah. Di bis, lagi di bis, kemudian ada seorang pakai peci, ya, ini pakai peci, kemudian bawa apa namanya, map ya, map, surat, amplop gitu ya, proposal lah gitu, mengajukan proposal ke jemaah di bis, ya. Ya kan masuk bis kan berjemaah kita, iya Kopaja, nggak ada sekarang Kopaja, apa namanya, TJ, nggak bisa ya masuk TJ Transjakarta minta gitu nggak bisa ya, Metro Mini nggak ada, angkot deh, Koperasi Wahana Kalpika ya, KWK. Nah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu ini. Kita cek ini masjid di Sukabumi, nyari dana di mari. Ya, gimana nih? Terus di telepon yang apa? Kan tercantum tuh alamat dan nomor HP atau nomor telepon. Telepon yang ada apa? Telepon yang ada apa sih biasanya itu ya? Telepon yang Anda hubungi tidak terdaftar lah. Teleponnya aja nggak terdaftar, bohong nih orang nih. Walaupun dia atas nama Allah, atas nama rumah Allah, maka jangan dikasih. Ya, jangan dikasih, karena potensinya sangat besar menipu, nggak boleh, apalagi atas nama Allah. Ya, tapi kalau dia bilang sa'ala billah, dia minta dengan menyebut nama Allah, as'aluka billah, saya minta kepada engkau dengan atas nama Allah, tolong berikan saya ini. Nah, ini baru kasih kalau memang tidak ada posibilitas menipu. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan barang siapa atau jika engkau melihat ada orang yang mendatangimu, memberimu dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, maka berikanlah mukafaah. Mukafaah itu feedback, ya, feedbacknya, ganjaran yang sepadan dengannya. Makanya gaji itu seringkali gaji itu disebut apa? Mukafaah. Gaji itu disebut mukafaah. Ya, pernah dengar nggak Pak mukafaah? Istilah mukafaah pernah dengar nggak Pak? Gaji itu seringkali disebut karena gaji itu sebagai apa? Balasan terhadap kebaikannya. Itu. Ya. Tapi biasanya gaji itu lebih cocoknya disebut rotib. Ya, rotib. Rotib itu gaji. Karena gaji itu kan sifatnya dia rutin. Rotib, tertib, rutin gitu, ya. Pekanan, bulanan, atau mungkin harian, rotib namanya. Ya. Dan biasanya udah ada kesepakatan sebelumnya. Adapun mukafaah itu biasanya belum ada kesepakatan. Ya udah diberikan aja feedback gitu. Itu beda aja mukafaah dengan rotib. Mukafaah itu feedback alami gitu aja feedback. Tapi kalau rotib itu gaji. Berarti ada kesepakatan. Biasanya rotib gaji itu akad ujroh atau wakalah atau semisalnya. Ya, sewa jasa. Ya, yang mana itu bulanan. Tapi kalau mukafaah ya bisa juga itu, tapi bisa juga bebas. Kayak misalnya isi pengajian, Ustadz ngisi pengajian. Diberikan nggak mukafaah? Pak? Saya dikasih mukafaah di sini. Kak, saya bercanda Pak. Bercanda. Nanti serius nih nanti di akhir nanti ya. Tapi bukan rotib. Karena tidak ada agreement sebelumnya. Dan tidak rutin juga harus segitu gitu loh. Dan mukafaah itu nggak mesti uang. Kalau gaji kan uang biasanya kan ya. Bapak bekerja sebagai akuntan, ngitungin duit, auditing dan seterusnya. Digajinya pakai cakwe, pasti nggak mau. Ya udah jangan cakwe dah, cimol. Tetap nggak mau, ya kan? Maunya apa? Uang. Tapi namanya mukafaah itu lebih umum. Misal saya
isi kajian di sini. Kemudian jemaah ngasih feedback mukafaah, ngasih amplop. Apa isinya? Jazakallah khairah. Mukafaah. Pak ya? Mukafaah. Iya. Ini saya peringatkan sebelum ini terjadi. Enggak. Bercanda ya, majelis taklim jangan tersinggung dengan candaan saya. Kalau misalnya ustadznya diberikan mukafaah berupa kue, maka ini namanya mukafaah, bukan mukafaah. Kalau misalnya ternyata ustadznya sekali kajian dikasih mobil, mukafaah. Iya. Wah, itu semangat ustadznya. Ini sebulan sekali Pak, bener. Wah, bulan ini mobil. Besok apa? Ya kan? Ini mukafaah sekaligus fitnah namanya ya. Nggak boleh ya, jangan seperti itu, terlalu berlebihan ya. Taib, jadi ma'rufan fa'akafi'u. Fa illam tajidu fad'ulah. Kalau misalnya kalian tidak menemukan sesuatu yang sepadan untuk memberikan feedback buat dia, maka doakan kebaikan buat dia. Ya Allah, makasih ya, moga berkah ya, gitu. Jangan cuma menebaik, diem aja. Ya, nih Pak buat antum semangka gede-gede. Manis Pak. Ambil. Udah terus jalan habis itu. Abasa wa tawalla ya. Berjalan berpaling begitu saja ya. Itu enggak boleh. Itu menyakiti orang yang memberi. Fad'ulah hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Sampai orang yang diberi ini mengetahui bahwasanya sampai orang yang memberi ini dia tahu bahwasanya dia telah dipenuhi pembalasannya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma syukron gitu aja belum cukup ya, Pak. Iya. Apa yang membuat dia itu senang gitu loh. Ya kan? Kadang malah justru syukron ya. Dan gitu dong, itu kadang-kadang nggak sepadan dengan pengorbanan dia dalam memberikan kita. Iya. Doain pun juga sepadan, gimana ya? Tingkahnya juga soal tingkah kita menerima gitu loh. Senang, membuat dia itu puas. Saya nggak nyesel ngasih dia, ya kan? Nggak nyesel saya ngasih dia, gitu. Iya. Ya. Misalnya kalau dikasih semangka 2 dan itu pun bawahnya kan berat Pak, semangka 2 gede semua, bentar lagi meledak itu senang, besar. Ya terima cuman syukron. Dah wajahnya datar. Kayak bunglon di musim kering, dah gitu-gitu aja dah. Datar nggak ada apa-apanya. Syukron. Kan nggak enak tuh yang ngasih tuh. Mau nagih apa kok kayak gitu syukron doang, tapi nggak enak dikira nyari terima kasih. Ya kan? Padahal effortnya besar tapi jawabannya cuman syukron. Memang sih kita itu kalau ngasih, kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami memberikan kalian makanan karena mencari wajah Allah, bukan mengharapkan ganjaran, imbalan ataupun ucapan terima kasih. Betul, tapi itu sebagai nasihat untuk pemberi. Tapi sebagai orang yang diberi jangan mengecewakan gitu. Sebagai memberi juga jangan mengecewakan, pemberiannya jangan mengecewakan, yang diberi juga jangan mengecewakan lagi. Kita ngasih orang tuh jangan ngecewain orang. Banyak caranya ngecewain orang tapi ngasih. Nulung sambil mentung, ya. Ya. Nih buat kamu nih. Loh, kenapa Pak kok tiba-tiba tahu aja Pak? Iya muka miskin kayak gini saya kasih. Ya nolong sih, nyakitin tapinya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan sikap nagih, ngungkit dan nyakitin, jangan. Ya. Jadi ngasih tapi nyakitin. Atau ngasih tapi juga mengecewakan dari segi barangnya. Iya. Kita ngasih dia nasi rames, nasinya. Pak, mau makan nggak? Belum ada makanan? Belum nih. Nih Pak, ada nih Pak. Nih. Aduh udah kemasannya pakai bungkus nasi tuh. Yang warna apa tuh bungkus nasi? Coklat lah gitu ya. Tapi udah kremes gitu, udah lecek gitu. Wah, kok lecek nih Pak? Bisa dari mana? Itu sisa saya tadi.
Gimana kira-kira? Ngasih aja, kita jangan kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di akhir surat Al-Baqarah di akhir surat Al-Baqarah gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, janganlah kita itu menyedekahkan sesuatu yang kita itu kalau kita dikasih kayak gitu ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughbidu fihi. Janganlah kalian itu ngasih sesuatu yang jelek, buruk. Yang kalau misalnya kalau kalian itu dapat yang seperti itu, kalian bakal ngambil tapi ngambil dengan memicingkan mata gitu loh. Lah orang kalau kita kasih nasi rames udah lecek bungkusnya dan kemudian kita bilang udah dipegang sama dia tuh. Itu tadi bekas saya sih sisa ya. Telurnya sih tinggal setengah. Itu kira-kira gimana orang? Ya Allah, mendingan gak usah ngasih kali gitu kata dia. Ya kan? Memberi aja jangan mengecewakan orang yang diberi. Apalagi ya orang yang diberi jangan sampai lebih buruk lagi kalau mengecewakan orang yang memberi. Apalagi pemberiannya udah bagus dan pakai effort yang besar. Oleh-oleh. Ya oleh-oleh dari mana gitu. Terutama istri ya. Suaminya habis safar atau habis dinas bawa oleh-oleh dari luar kota, luar pulau, luar negeri bahkan. Ya. Datang kemudian, nih oleh-oleh nih buat kamu tersayang, my lovely one. Ya. Buat kamu sesuatu yang tak tergantikan itu. Udah cakep, udah ngasihnya dengan rayuan dan kalimat-kalimat kain sobek ya. Itu Masya Allah. Tapi istrinya bilang apa? Ya Allah bang, ini kan banyak bang di rumah. Itu rasanya gimana bang? Wahai abang-abang. Hah? Rasanya gimana? Udah ngasih kain sobek, hati kita disobek habis itu. Ya. Maka jangan sampai kita mengecewakan pihak pemberi ya. Bab berikutnya jemaah 111. Man lam yajidil mukafaah falyad'ulah. Orang yang tidak punya hal yang bisa dia berikan feedback, bisa dia balas, maka doakan. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, dari hadis Anas berarti. Annal muhajirin qalu, orang-orang muhajirin mereka berkata, ya Rasulullah, dhahabal ansaru bil ajri kullih. Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar itu sudah mendulang seluruh pahala. Kita orang-orang muhajirin kalah ya Rasulullah dari segi pahala. Maka kata Rasulullah apa? La ma da'utumullah lahum wa asnaitum alaihi bih. Ya. Tidak. Orang-orang Ansar enggak semuanya langsung begitu saya semuanya dapat pahala paling full. Tetapi apa yang kalian doakan baik-baik untuk orang-orang Ansar dan pujian-pujian kalian terhadap mereka itu sepadan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Ngerti nggak Pak maksudnya Pak? Maksudnya gini Pak. Contohnya gini. Kita ini misal tidak punya waktu atau harta yang berluang untuk sedekah. Kita nggak punya itu. Ya. Tapi ada orang yang Masya Allah dermawan karena kekayaannya ya, kaya, dia suka ngasih kita. Kadang kita mikir ya Allah tuh orang pahalanya banyak banget ya, gitu kan? Dia tuh ngasih kita terus kita sementara nggak memberikan apapun kepada dia. Ketahuilah di sini dalam hadis Nabi bahwasanya apa yang kita doakan kepada pemberi itu, orang kaya itu, orang berlebih itu, kita doakan baik-baik, kita puji, kita sebut kebaikan di depan orang-orang, itu juga sebuah kebaikan yang bisa saja sepadan dengan pemberian dia. Paham nggak Pak di sini Pak? Atau yang konteks ini aja kajian. Boleh jadi ada yang berpikir di antara bapak-bapak atau ibu-ibu, enak ya jadi ustadz ya. Jadi ustadz ini tinggal apa? Masya Allah ngajar ilmu banyak, kemudian diberikan ke orang-orang dengan secara cuma-cuma gitu. Dan dia dapat pahala ini ustadz nih, semuanya dengerin dan akan mengamalkan. Minimal dengerin aja itu udah pahalanya banyak ngalir ke ustadz itu. Iya betul, insya Allah amin. Tapi apakah kemudian udah gitu aja? Nggak bisa bapak-bapak dan ibu-ibu dapat pahala yang sepadan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi
mendoakan gurunya dan juga menyebut kebaikan gurunya, maka itu bisa sepadan. Dalam artian di sini pahala sampean juga tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penikmat ilmu dan sebagai pendoa untuk orang yang memberikan ilmu. Jadi kan ini kan sebenarnya ini hadiah, ini kan sebenarnya sedekah saya, yaitu memberikan kajian-kajian ini. Maka jemaah juga akan mendapatkan pahala menyimak ilmu dan juga pahala yang juga sepadan seperti orang yang menyedekahkan ilmu, yaitu apa? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah, memuji orang yang menuntut ilmu, yang memberikan ilmu tersebut. Ya begitu. Jadi jangan merasa aku mah apa tuh, nggak ada amalannya, cuma nyimak doang, cuma nyimak gitu. Ya, nyimak alhamdulillah, amalkan. Kemudian berterima kasih dan bersyukurlah. Ya, gitu. Tapi kemudian bab berikutnya, dan ini bab terakhir untuk al-adab al-mufrad. Setelah ini tanya jawab kalau misalnya memang ada pertanyaan. Bab man lam yashkurin nas. Bab orang yang tidak bersyukur pada manusia. Kata Nabi SAW, kata Imam Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail qal, haddatsana Rabi' bin Muslim qal, haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur pada manusia itu tidak bersyukur pada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini ditafsirkan menjadi dua tafsiran. Hadis ini ditafsirkan menjadi dua tafsiran. Tafsiran pertama, siapa yang adatnya kufur nikmat pada manusia dan tidak bersyukur pada manusia, maka kebiasaannya pun adalah tidak bersyukur pada Allah. Ya, siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka kebiasaannya adalah tidak bersyukur pada Allah. Artinya apa? Artinya orang yang malas mengucapkan terima kasih, malas memuji orang yang memberi, malas memuji orang yang baik kepadanya, pasti kebiasaan dia juga tidak syukur sama Allah atas kenikmatan yang ada pada tubuhnya atau dirinya. Ya. Dan sebaliknya kan apa? Sebaliknya orang yang kita lihat dia mudah berterima kasih pada orang lain. Terima kasih ya. Itu potensinya dia juga mudah berterima kasih pada Allah. Begitu. Berarti berterima kasih dan bersyukur pada manusia itu ada kesinambungan dengan syukurnya dia kepada Allah. Dan kufurnya dia terhadap kenikmatan dari manusia juga ada kesinambungan, ketersambungan dengan kufurnya dia kepada kufur nikmatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah tidak menerima syukurnya hamba jika hamba tersebut tidak bersyukur pada manusia. Allah tidak menerima syukurnya hamba kepada Allah selama hamba itu tidak bersyukur pada manusia. Ya, Allah nggak terima. Walaupun gini, ada orang yang memang udah dikasih oleh orang lain, dikasih kebaikan oleh orang lain, tapi dia nggak bersyukur dan dia hanya mau apa? Mau bersyukur hanya kepada Allah aja lah. Allah tidak terima. Allah tidak terima sebelum dia menunaikan syukurnya dia kepada manusia itu. Ini penting diperhatikan karena sebagian dari kita punya mental susah memuji orang. Ya. Susah memuji orang dan gengsi berterima kasih. Terutama sama orang yang lebih muda atau lebih rendah kastanya dari segi sosial. Nah, ini susah berterima kasih, gengsi. Pengennya apa? Ada alasannya, saya mah bersyukurnya sama Allah aja, dia kan manusia biasa. Iya betul, dia manusia biasa, kita semua manusia biasa. Tapi ingat,
Nabi SAW bilang, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur pada manusia, tidak sah syukurnya dia kepada Allah. Maka kalau Anda beralasan, saya mah syukurnya sama Allah, ya silakan bersyukur sama Allah. Tidak sah syukurnya. Syukurnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak mau bersyukur pada orang yang telah memberi itu. Ya begitu. Jadi kita nggak bisa sombong di hadapan manusia selagi kita merendah di hadapan Allah, itu nggak bisa. Kita harus rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk kajian Al-Adab Al-Mufrad kita cukupkan sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan untuk kajian ini ya. Setelah ini insyaallah ada kajian fikih kuliner. Ya, insyaallah taala. Pakai kertas. Oke. Yang laki-laki boleh pakai mic. Mau nanya Pak? Tadi ada yang bawa mic itu, mau nanya atau cuman nitip doang atau gimana? Mau nanya ya Pak, Bapak? Mau nanya? Ayo fadhal, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak sebenarnya pakai mikrofon apa enggak sih Pak? Kok kayak cuman ngetoknya doang yang kerasa. Tiba-tiba pada Allah suatu hari kedua manusia tersebut berselisih. Iya. Ya. Iya. Sebelumnya berteman. Iya. Apakah hukumnya itu masih ditolak? Enggak, berselisihnya itu setelah apa itu? Nggak ada kaitannya nggak dengan pemberian itu, perselisihan tersebut? Oh, nggak boleh dia mengungkit kayak gitu. Yang memberi itu yang mengungkit ya? Saya nggak tahu kisahnya kayak gimana Pak, tapi iya. Bapak itu saya yakin sangat jarang ghibah, jadinya susah menceritakan jeleknya orang. Masya Allah. Iya, saya nggak tahu keadaan mereka berdua kayak gimana ya. Tapi zahirnya kalau dalam urusan berantem kemudian terungkit-ungkit kebaikan, itu bisa batal dan gugur pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian dengan alman, ngungkit-ngungkit, ya, dan adza itu nyakitin. Pasti pas lagi berselisihan, bertengkar, nyakitin nggak Pak kira-kira? Kalimat nyakitin nggak mungkin. Bertengkar memuji, wah kamu cantik sekali, masya Allah kamu, nggak mungkin. Pasti nyakitin kan? Iya. Kamu kemarin saya kasih pastel, belagu kamu, nggak mau baru. Dapat pastel aja sombong kamu. Lah kamu baru ngasih pastel sombong. Jadi berselisih karena kepastelan ya gitu. Tapi ada sikap mengungkit yang tidak menggugurkan pahala memberi. Ada. Nah ini perlu diperhatikan. Kapan? Ketika mengungkit tersebut karena mengungkit tersebut ditujukan untuk menegakkan hak. Ya. Ketika mengungkit tersebut tujuannya adalah menegakkan hak dan kewajiban. Contohnya apa? Bapak-bapak ibu-ibu nih. Bapak udah nafkahin anak ya. Kamu udah disekolahin dari kecil. Bapak udah biayain kamu gede-gede bukan jadi orang. Iya. Seketika anak itu merasa ternyata dari kecil saya tuh kebo kali ya. Gak, maksudnya bukan jadi orang. Kamu udah dipesantrenin, banyak dana keluar karena kamu. Karena saya pengen kamu jadi anak saleh.
Sekarang kamu malah jadi begajulan kayak gini. Ini bentuk mengungkit nggak? Mengungkit, benar mengungkit. Tapi mengungkit ini karena apa? Karena bapak ini pengen hak orang tua itu ditunaikan, yaitu anak ini bakti dong, gitu ya Pak. Nah ini boleh. Ya. Ya nah ya. Ya. Ibu-ibu juga kadang itu bisa, ibu-ibu ya. Tapi kalau bisa jangan biasakan hal ini, jangan dibiasakan. Ibu-ibu bilang, Dodo, kamu ini udah ibu didik dari kecil, pas gede kok kamu malah nggak jilbaban tuh loh, Dok. Gimana sih kamu? Ibu udah capek-capek didik kamu. Ini kan mungkin kebaikan. Tapi kan tujuannya apa? Hak Allah dipenuhi, yaitu jilbaban lah kamu. Ya gitu Pak ya. Ini ibu, nah, ya seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu boleh untuk menunaikan hak. Ya. Contoh juga hak kerja. Bosnya bilang kamu sudah digaji tiap bulan, kerja nggak becus. Banyak yang kayak gitu, banyak. Dan memang kerjanya nggak becus. Maka boleh bosnya kemudian mengungkit, kamu tiap bulan dikasih gaji di atas UMR, umroh, ya. Tapi kamu kerjanya nggak ada yang becus. Selalu tiap hari ada masalah. Ini boleh mengungkit seperti itu. Ya, jangan kemudian pegawai bilang, Pak Bos hati-hati, di surat Al-Baqarah dilarang kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ayo. Enggak boleh ngukit-ngukit pemberian. Ayo, kata cleaning service-nya. Bosnya ternyata ulama. Ittaqillah, antum telah menempatkan ayat tidak pada tempatnya, kata bosnya. Iya. Dalam hal ini terjadi pengecualian. Iya. Ini bosnya ulama, cleaning service-nya ustaz. Iya, masya Allah, masya Allah. Perusahaan macam apa ini? Ya, iya. Kita baca yang dari Ummahat. Ada yang bertanya? Oh, mau bertanya? Atau udah ya? Laki-laki udah ya? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fiik barakallah. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan keberkahan untuk Ustaz dan semua jemaah dan tim Al-Ukhwah. Amin Allahumma amin. Ini sebenarnya Al-Ukhwah ini majlis taklim ya? Sudah lama? Baru kapan? Kemarin sebelum terbit matahari. Udah lama? Baru tahun ini? Akhir tahun kemarin, masya Allah. Dan ini kajian perdana atau keberapa? Ke-6. Oh, masya Allah. Dari point of view orang yang memberi, kalau kita kecewa dengan balasan yang diberikan, apakah akan mencederai niat kita? Apakah kita jadi tidak ikhlas karena tidak suka dengan balasan atau mukafaahnya? Ini ada rinci, ya ada rinci. Kalau kecewa di sini dalam artian orang ini tidak menunaikan hak syukur, maka tidak masalah. Kecewaan ini kecewaan yang tabi'i namanya. Paham nggak kecewaan tabi'i? Kekecewaan yang maklum, ya kecewa yang maklum, ya yaitu dia tidak menunaikan balasan yang sepadan, ya kayak tadi dikasih semangka 2 buah besar, kemudian dia wajahnya itu dingin, syukran. Kita ngasih itu pasti nggak enak, yakin deh. Walaupun udah ikhlas di awal, ikhlas, tapi ngeliat wajahnya, ya Allah, kayaknya dia gitu banget. Nah ini kecewa yang wajar, tetapi jangan dipelihara. Khawatirnya mengurangi keikhlasan, ya, begitu. Kemudian ada kekecewaan yang tidak wajar, yaitu ketika orang yang kita beri itu sudah memenuhi mukafaah atau memenuhi apa? Rasa terima kasih yang baik, standarnya bagus. Tapi kita kecewa. Padahal dia udah bagus tuh. Standarnya udah bagus, ngasih feedback yang bagus. Kita tetap kecewa. Karena apa? Berarti ini ada ekspektasi sebelum memberi. Paham nggak Pak? Kecewa yang di luar kewajaran, padahal orang itu udah baik dalam memberikan feedback, kita tetap kecewa, berarti kita punya ekspektasi sebelum memberi, punya harapan tertentu sebelum memberi. Dan ini berarti dari awal belum ikhlas. Maka ini kekecewaan yang tidak baik. Contoh, ngasih ke tetangga sayur katuk.
Ini hari ini sayur katuk, sayur asam sama sayur ini, masya Allah. Sayur katuk, ya. Ngirim lewat via apa? Ngirim sayur katuk ke tetangga via apa? Ekspedisinya? Anak, ya. Nah, kasih tuh ke Bu Supri, ya. Kasih. Nggak ada namanya Supri di sini? Nggak ada ya? Kalau ada kesamaan nama maka mohon dimaafkan. Kasih ke Bu Supri tuh sayur katuk semangkok gede gitu. Nah, dah gitu. Kemudian balik dah tuh. Balik mangkoknya apa? Bersih dan bau clean. Artinya dicuci balik oleh Bu Supri. Bu Supri ngomong apa nak? Bu Supri jazakallah khairah, insya Allah bakal jadikan santapan makan malam pasti enak. Bu Supri muji nih. Kemudian antum bilang, gitu doang, kosong, dicuci lagi. Apa-apaan nih? Ya dalam hati gitu. Berarti kan pasti ada ekspektasi nggak sebelumnya? Itu tuh ibu-ibu tuh sengaja tuh pakai apa? Piring atau apa dengan maksud ada balikan yang sederajat lah, atau kalau bisa lebih ya. Kalau bisa balikannya sop kambing, sop iga. Iya. Berarti apa? Dari awal kurang ikhlas, mengharapkan ganjaran dari manusia dalam amalannya. Nah ini yang nggak boleh. Maka dia pasti kecewa, kecuali sampai terpenuhi ganjaran tersebut. Iya. Ekspektasinya begitu, maka nggak ikhlas dia berarti, atau kurang ikhlas. Ya tidak boleh seperti itu. Jadi itu 2 rinciannya. Bismillah, Ustadz, bagaimana kalau setelah diberi sesuatu lalu kita berterima kasih, tapi kemudian pemberi kasih syarat atas pemberiannya, saya kasih ini asalkan kamu titik. Nah, dan kemudian setelah beberapa lama pemberian itu diambil lagi karena kita tidak lakukan sesuai persyaratan. Wah, masya Allah. Apa saya masih harus bersyukur? Ya ini konteksnya macam-macam ya. Ada boleh kayak gini, ada bisa kayak gini. Tidak semua konteks haram. Ya tapi asalnya memberi itu jangan pakai syarat. Asalnya memberi jangan pakai syarat, karena memang kalau memberi kasih aja. Tapi boleh seorang pewakaf, bukan pewakaf. Ya pewakaf boleh, atau pemberi hadiah, dia boleh memberi dengan syarat. Ya, nih saya kasih kamu misalnya apa? Sesuatu ini tapi dengan syarat. Kalau syarat ini tidak kamu penuhi, maka ini ditarik. Itu boleh. Itu boleh. Cuman sebaiknya tidak. Tapi ini nggak disebutkan contohnya apa. Jadi saya nggak bisa menghukumi contohnya apa. Coba yang ibu yang bertanya contohin aja, sebutkan aja apa sih yang dikasih olehnya? Sepeda? Sebaiknya nggak usah ngasih kok sepeda. Saya pinjemin gitu. Baiknya gitu, nggak usah pakai lafal saya kasih ini. Karena namanya hadiah itu kan tujuannya untuk selamanya milik dia, gitu ya. Apa contoh selain sepeda nih? Ibu yang bertanya apa nih contohnya, Bu? Oh gitu. Oh, iya. Itu sebenarnya namanya bukan ngasih, itu minjemin, ya. Minjemin. Jadi lafalnya memang hibah atau hadiah, tapi maksudnya adalah meminjamkan. Iya. Ya karena dia bilang saya kasih ini dengan syarat kamu pakai. Kalau enggak kamu pakai, artinya kalau enggak kamu pakai balikin ke saya. Nah kan berarti belum sepenuhnya dikasih kan? Iya, maka ini sepertinya ini meminjamkan dia. Begitu. Allahu a'lam. Baik. Kita cukup adab mufrad sampai sini insyaallah. Cukup? Ya udah, kita berjumpa lagi insyaallah pada Ya. Kirain lupa. Kita lanjut dengan kajian fikih kuliner insyaallah.